sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang kanker paru, penyakit yang seringkali terdeteksi terlambat. Tapi tahukah kamu bahwa dengan screening yang tepat kita bisa mendeteksinya lebih awal dan memberikan penanganan yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih banyak perbincangan kali ini saya sudah bersama Dr. Hapsari, salah satu dokter spesialis paru yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Sore. Sore dokter, sore-sore senja. Apa kabar dok? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Boleh nggak dok memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS di rumah, karena mungkin ada sahabat OBS di rumah yang pengen tahu siapa sih dokter spesialis paru yang cantik ini. Silakan dokter. Halo sahabat Healthy Sitanala, saya Dr. Hapsari Ratnawanti, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Sitanala, baru menyelesaikan fellowship terapi sistemik onkologi toraks. Keren ya dok ya, onkologi toraks tuh ya. Kalau dokter spesialis ini kan biasanya harus sekolah lagi ya dok ya. Terus kenapa sih dokter memilih menjadi seorang dokter spesialis paru? Nah, jadi kalau dokter spesialis paru itu karena saya sendiri ada pengalaman berhubungan dengan atau mengalami bersama pasien penderita kanker paru. Jadi yang menderita adalah mama saya, jadi ibu saya. Jadi dari situlah yang menginspire istilahnya, inspirasi mengetahui ini apa sih penyakit paru ini apa aja sebenarnya. Sebenarnya bisa disembuhin atau enggak, dideteksi. Salah satu inspirasinya sih itu karena ada pengalaman pribadi. Betul, ya ada pengalaman pribadi. Karena itu jadi memicu pengen tahu gitu ya. Kita kulik terus apa sih kanker paru ya dok ya. Betul. Sebenarnya penyakit paru sih juga banyak ya. Banyak, cuman ya. Ini apa namanya, salah satu yang menginspirasi penyakit paru tuh sebenarnya gimana sih ya itu. Kepo ya dok betul. ya. Kepo. Saya juga jadi kepo karena saya punya 2 paru-paru. Yang harus tetap ya dipertahankan ya dok ya. Betul. Ini kan masalah bahas kanker paru nih ya dok. Mungkin banyak sahabat OBS juga yang belum tahu, belum kenal, termasuk aku juga nih kan orang awam ya. Sebenarnya penyakit kanker paru itu apa sih dan apa di mata masyarakat tentang kanker paru itu dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang kanker sendiri, sebenarnya itu kanker itu kan adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Ya, dia menumbuh secara berlebihan dan bisa merusak jaringan sekitarnya. Nah, ketika kita ngomongin kanker paru, berarti adanya pertumbuhan sel yang abnormal itu dari saluran pernafasan manusia. Saluran nafasnya apa? Di dalam bronkusnya. Bronkus, saluran napas manusia. Jadi ada tumbuh di situ sel yang abnormal secara berlebihan. Dan untuk mengetahui ada sesuatu di saluran pernafasan kita yang membuat kita bertanya-tanya itu apa sih ya dok? Karena ada masalah gangguan itu dengan cara apa dok? Itu kan paru-paru ya dok, kan kita nggak tahu. Mungkin dengan cara menghirup ada masalah gitu kan? Gimana cara mendeteksinya dok? Jadi gini, kalau baiknya memang untuk deteksi dini atau screening itu dengan screening ya. Nah, itu memang baiknya dilakukan pada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok yang terutama resiko tinggi. Karena kita nggak bisa ngerasain ada nggak kanker paru ini sebelum timbul gejala gitu. Nah, itu sering kecolongannya di situ gitu. Jadi bagi kelompok yang beresiko tinggi di sini seperti laki-laki dengan usia di atas 45 tahun, riwayat merokok, atau dia bekas merokok, atau dia sebagai perokok pasif. Tapi sebenarnya tidak cuma melulu pria ya, atau laki-laki ya di sini. Perempuan juga bisa melakukan deteksi dini atau screening awal. Lalu pekerjaan bagi mereka-mereka yang terpapar atau terpajan zat-zat karsinogen. Zat karsinogen itu apa sih? Zat yang memicu munculnya kanker. Itu zat yang memicu munculnya kanker. Ya. Kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang
dia bisa terpapar zat-zat karsinogen ini kan. Iya. Yang apalagi kalau yang dia kerjanya di kayak pabrik-pabrik gitu. Oh. Lalu dia yang sedang atau pernah tinggal di lingkungan yang banyak polusinya. Ibu kota. Enggak juga. Nah, salah satunya. Iya, salah satunya. Iya, kan kita jangan. Iya. Jakarta ini polusinya tinggi Iya, banget kan. bener Nah, dong. lalu dia tinggal di rumah yang nggak sehat. Rumah yang nggak sehat tuh kayak gimana? Misalkan ventilasinya kurang bagus, atau ada pakai asbes, atau tanah lantainya nih masih yang lantai dari tanah tanpa Oh ubin. iya, itu bahaya ya. Itu termasuk salah satu faktor resiko. Nah, di kelompok-kelompok yang resiko tinggi ini, oh ya jangan lupa sama keturunan, riwayat keturunan. Iya, Itu juga riwayat keluarga dengan penyakit kanker, apapun jenisnya, itu harus ditanyakan juga. Kalau ada, ya dia masuk dalam resiko tinggi. Oh. Lalu jangan lupa juga ditanyakan juga apakah pernah mengalami kanker juga sebelumnya, tapi mungkin kanker dalam bentuk yang lain. Riwayat kanker sebelumnya, riwayat penyakitnya. Pernah nggak bapak atau ibu dulu kanker ini atau kanker apa gitu? Keluarganya bagaimana? Ada juga nggak yang sakit kanker? Atau jangan lupa juga ditanyakan apakah pernah sakit penyakit paru sebelumnya seperti TBC. Nah, jadi ada beberapa item yang harus kita tanyakan ke mereka gitu. Oh, ternyata dari item-item itu ternyata masuk ke dalam faktor resiko tinggi. Nah, sebaiknya lakukan deteksi dini, screening out. Melakukan screening ya dok ya. Tujuan screening kanker paru itu untuk apa dan sebaiknya dilakukannya tuh kapan sih dok, masalah screening ini? Jelas, jadi screening itu sendiri kan biar tujuannya nggak kecolongan ya. Iya tadi Kecolongan karena kalau kita melakukan pemeriksaan sudah dalam tahap ada gejala, berarti itu bukan screening lagi. Iya, screening itu dilakukan biar nggak kecolongan dan di saat belum ada gejala apapun, kayak fine aja, normal aja. Kita nih ngerasa sehat gini, boleh melakukan screening. Nah, apakah masuk dalam resiko tinggi? Gitu, dikembalikan lagi. Apakah Anda termasuk dalam resiko tinggi? Mungkin ya kalau kita ngomongnya di lingkungan yang polusi tinggi kayak gitu, ya kita bisa ya semua ya. Iya betul. Karena polusi everywhere gitu ya. Apalagi setiap hari ya kan, pulang kerja, berangkat kerja, kendaraan, asap semua, aduh pusing ngeliatnya. Nah, betul. Nggak apa-apa, mau Hmm. aja silahkan, nggak apa-apa. Karena tujuannya itu biar kita nggak kecolongan. Daripada terlambat ya. Daripada dok, ya. terlambat. Tujuannya apa? Biar kalau misalkan kedetek dan masih stadiumnya awal banget, nah itu bisa meningkatkan keefektifan dalam pengobatannya. Masih bisa diobatin. Istilahnya masih bisa ditanggulangin deh daripada telat gitu kan. Apakah screening kanker paru ini dok harus dilakukan oleh semua orang atau hanya untuk kelompok tadi yang tertentu yang dokter bilang? Ya kalau kita ngomongnya kan dalam salah satu item saya tadi yang saya sebutkan kan, apakah pernah atau sudah tinggal di lingkungan yang berpolusi. Jadi kalau misalkan merasa aku tiap hari kepapar terus sama asap motor, atau di rumah lingkungan tetangga-tetangga suka bakar sampah kayak gitu kan. Betul. Nah, bisa aja, nggak apa-apa, silahkan. Belum gitu. lingkungan kerja yang ada merokok. Lingkungan kerja yang merokok, temennya. Jadi kita sebagai perokok pasif. Iya, itu malah katanya lebih bahaya ya perokok pasif. Ya, jadi sama bahayanya dengan yang lagi ngerokok gitu. Kita kan kita ngomongnya kan jangan, untuk perokok tuh jangan ngomongnya cuma rokok yang konvensional, rokok biasa. Iya. Include vaping itu juga berbahaya juga sebenarnya, gitu. Yang namanya rokok. Ya, pokoknya intinya kan itu kan memapar ya, zat yang memapar masuk ke saluran pernapasan. Zat-zat kimia itu kan, paparan zat kimia yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor resikonya gitu. Jadi kalau kita ngomong, jadi siapa aja sih yang boleh deteksi dini? Itu tadi, yang masuk ke dalam resiko tinggi. Resiko tinggi.
nggak maksudnya bisa aja semuanya, bisa aja semuanya. Silakan nggak dilarang ya dok, malah lebih baik ya dok ya? Malah lebih baik. Mencegah lebih baik ya. Ya, betul. Tiba-tiba udah ditemukan kanker stadium akhir ya kan, Itu. ngeri banget. Kayak yang langsung lemes aja kan. Iya, apalagi bahasnya kanker paru, apa ya kalau di pikiran kita ya kan dok, kalau kanker meninggal nih pasti. Iya, salah. Kanker paru itu sekarang jumlahnya makin meningkat ya. Meningkatnya di dunia aja, dia tuh masuk 5 besar loh. Dia termasuk 5 besar jenis kanker, dan kanker sendiri kan memang penyakit yang paling mematikan ya saat ini. Di Indonesia aja dia urutan ketiga. Kanker paru itu, kanker payudara, kanker serviks, terus kanker paru. Jadi saya rasa sih nggak apa-apa lah buat siapa aja yang untuk kesehatan, toh juga nggak ada salahnya kan. Jadi silakan untuk screening, nggak apa-apa. Tapi kan kadang ada juga dok, kita yang udah maksudnya nggak ngelakuin kayak tadi merokok, tapi di lingkungan kita yang merokok, padahal kita udah berusaha nih kan menjaga paru-paru ya kan, yang diciptakan Tuhan dengan sedemikian indahnya dirusak sama lingkungan dok. Kita bisa apa? Iya. Ikhtiarnya dong bro, tapi nggak ada salah dong kita negur ya dok ya. Jangan ngerokok dong di sini. Pasti. Kalau ini kan lingkungan rumah sakit ya kan dok. Betul. Rumah sakit udah harus jelas itu, gede bannernya. Gede tolong dibuat di rumah sakit Pusat Dr. Sita Nala dilarang merokok, dilarang keras. Iya betul. Betul. Balik lagi nih dok. Apa sih gejala dan tanda awal terkenanya kanker paru itu dok? Biar pengen tahu aku. Oke. Gejalanya itu pun juga nggak khas loh. Jadi nggak khas. Nggak khas. Dia tuh kadang hampir persis aja kayak penyakit-penyakit infeksi lainnya. Paling sering disalah kayak mirip sama TB paru. Mirip sama TB paru. Iya, karena dia ada batuknya juga, batuk lama. Ya tapi mungkin kalau yang kanker paru ini batuknya lebih sering pasien tuh ngeluhnya batuk kering ya, batuknya kering. Tapi juga bisa dia ngeluarin batuk darah tuh ada batuk darah, sesak napas, nyeri dada, lalu penurunan berat badan yang tiba-tiba. Nah, itu kan sama persis ya kayak TB. Jadi memang perlu lebih lanjut pemeriksaan gitu. Nah, kalau udah ditemuin nih gejala aku ini ya batuknya kok batuk lama, batuknya nggak enak, ada nyeri dada, sesak nafas, ya paling simpel segeralah untuk ronsen gitu kan, ronsen paru ya, ronsen dada gitu, daripada bertanya-tanya kan kenapa ini kok. Apalagi kalau batuk, orang kiranya cuma batuk, minum obat batuk nanti sembuh gitu. Itu sering banget tuh, sering banget. Akhirnya kecolongan. Iya. Lewat. Nah, langsung deh. Apalagi orang kita kan. Iya benar. Orang Indonesia warga 62, cuma batuk, masuk angin, dikerik selesai. Iya, selesai. Ternyata bahaya ya dok ya dari batuk itu. Harus dicek lah ya ke rumah sakit. Sebaiknya tuh lebih concern ya, kita lebih aware, lebih lebih waspada ya, waspada. Orang kita tuh harus lebih waspada. Ya gimana itu tadi, untuk mengajarin tingkat biar waspadanya kita ini loh, ini menjadi PR. Ya jangan disepelein ya dok ya, betul. Apapun gejala awalnya kayak batuk, apalagi kalau udah ngeluar darah tadi ciri-cirinya, langsung segera berobat ke rumah sakit umum pusat Dr. Sita Nala. Ketemu dokter Hapsari yang cantik ini. Oke dok. Terus bagaimana sih dok cara kerja CT scan dosis rendah dalam mendeteksi kanker paru tahap awal? Jadi paling simpelnya, kalau misalkan ada gejala nih, kita udah muncul nih gejala batuk lama, kok nggak sembuh-sembuh, dikasih obat ini nggak sembuh, kasih obat itu nggak sembuh. Yang paling simpel memang dengan ronsen ya, ronsen paru, ronsen dada. Tapi kalau misalkan dari ronsen itu kadang kan nggak kelihatan ya. Apalagi kalau misalkan masih yang stadium awal banget itu kan. Nah, stadium awal kanker paru itu kan misalkan ada benjolan kecil aja itu nggak kelihatan jelas gitu, kalau di ronsen biasa. Jadi kalau misalkan saya nemuin ada pasien dengan dia masuk terutama di kelompok resiko tinggi yang tadi kita sebut, ronsen nggak kenal tapi masih batuk-batuk aja. Nah itu kita mulai maju ke
tingkatan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan dengan CT scan. Nah, CT scan itu macam-macam, tapi sebenarnya kompetensi yang jelasin sih dokter radiologi ya, cuman ini sekilas aja nggak apa-apa. Jadi Pandangan dari dokter spesialis paru program screeningnya termasuk salah satunya dengan menggunakan low dose CT scan. Low dose CT scan. LDCT itu namanya low dose CT scan. Jadi memberikan radiasi yang mungkin dosisnya kecil gitu ya. Dosisnya kecil dibandingkan dengan CT scan yang biasanya itu. Nah, tapi kan dia kan etis lebih detail gitu ya gambarannya dibandingkan dengan ronsen biasa. Jadi kalau misalkan tadi ada pasien yang masuk resiko tinggi, baiknya Bapak lanjut deh atau Ibu lanjut untuk pemeriksaan CT scan. Nah, CT scan. Jadi biar detail lebih pasti kan irisan-irisannya lebih banyak ya itu ya gambaran CT scan. Jadi kalau misalkan ketahuan ada nodul atau benjolan kecil ya bisa langsung tahu ditindaklanjutin gitu, betul. Langsung ya, berapa sih biasanya kisaran biaya untuk screening kanker paru, Dok? Nah, kita ngomong biaya sensitif nih. Sensitif. Jadi kalau pembiayaan sendiri untuk screening di Indonesia itu masih ya umumnya dengan biayaan, kalau mau yang full komplit ya itu pasti ya dengan biaya sendiri atau asuransi. Nah, kalau BPJS saya rasa belum ada yang detail pasti untuk program deteksi dini, sepertinya belum, tapi insya Allah semoga BPJS bisalah membuat ini nanti menanggung kalau misalkan mau ada tindakan screening atau ini ya deteksi dini ya. Apalagi warga Indonesia kebanyakan BPJS ya. Nah itu dia. Karena kalau ya itu tadi kalau cuma ronsen doang ya ronsen dada aja kan itu kan kayak kurang detail gitu. Jadi semoga nanti ada wacana bisa gitu, nggak selalu harus umum ataupun asuransi, tapi orang ini BPJS pun bisa cover gitu ya. Karena kan itu tadi butuh kayak CT scan, low dose CT scan. Kalau mau yang sampai komplit nih ya, bisa nih sampai puluhan juta bisa. Gitu. Kalau misalkan kita ngomongnya, ini mau deteksi dininya yang komplit tuh. Paket lengkap tuh ya. Waduh, itu bisa sampai pemeriksaan yang lewat darah juga bisa. Tapi kan itu marker itu untuk kesehatan ya, Dok ya. Ada sih yang memang seperti itu tuh, ada yang memang mungkin berkemampuan atau atau asuransinya cover gitu ya. Jadi bisa itu dia selain CT scan nanti mau lanjut kayak PET scan atau mau lanjut lagi dengan tumor marker, yang itu tumor marker tuh ngambilnya dari darah. Jadi benar-benar nanti kelihatan tuh ada kelainan di gen mana gitu, ada pemeriksaan gen tertentu. Dari darah itu makin canggih ya, Dok. Canggih. Kayak kalau nggak pernah, kalau nggak salah sih ini Ashanti itu pernah itu deteksi itu. Jadi bisa kelihatan dia abnormalnya di gen mana, di sel mana gitu. Jadi langsung ditindak lanjut. Iya memang kalau itu memang mahal sekali. Sesuai. Ya semoga kita berharap ya, Dok ya, BPJS bisa cover. Iya, at least yang itulah low dose CT scan. Iya, low dose CT scan itu penting ya, Dok ya. Betul. Terus Dok, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terkena kanker paru, Dok? Kan kita coba mencegah nih, Dok. Apalagi tadi pas tahu biayanya ya kan. Iya, biayanya yang mahal ya. Jadi kita tahu sendiri kalau misalkan yang umum penyebab kanker paru itu sendiri kan terbesar kan perokok. Iya, udah pasti jelas perokok. Jadi tipsnya kurangi atau stop merokok pasti. Ya kalau kan? dia jawab nggak bisa, Dok. Itu pasti ada yang bandel gak sih, Dok? Ada terapinya. Oh, ada terapinya. Kita kan ada terapi nanti itu klinik berhenti merokok itu klinik berhenti merokok. Nah, kita lagi mau buat ini si Tanala. Ih, keren. Semoga cepet realisasi ya, Dok ya. Pada iya, jadi tuh rumah sakit vertikal tuh lagi diminta tuh ada klinik berhenti merokok. Jadi harapannya memang ya yang adiktif gitu pada rokok dikonsulkan gitu kan. Karena merokok itu sendiri sebagai penyebab utama loh kanker paru, udah jelas. Ya. Terus
kalau ini kerjaan memang nggak bisa dipungkiri, kalau apalagi kerjaannya berkaitan dengan zat-zat karsinogenik itu tadi ya. Nah itu ya mau nggak mau memang kalau misalkan kerja di pabrik ya harus pakai masker ya, APD-nya harus benar-benar jaga betul. Nah, tergantung perusahaannya juga ya dok ya. Nah, Dia harus dia. menyediakan dong. pastinya karena ngaruh sekali tuh apa paparan ya, pajanan itu bahan karsinogenik gitu. Terus untuk lingkungan rumah ya kita nggak bisa maksa ya, bapak pindah rumah gitu. Susah ya. Susah juga ya dok, disuruh pindah rumah karena lingkungannya. Kan tapi kan salah satu kan faktor resiko kan karena lingkungan banyak polusi gitu kan ya. Setidaknya at least ini ya kita meminta, kalau misalkan tetangga kita sering suka bakar-bakar sampah ya kita kasih tahu gitu. Asapnya nggak baik loh bu gitu. Ya. Atau kalau misalkan nggak bisa dibilangin ya pasti minta RT RW setempat ya untuk kasih tahu. Tapi RT RW udah nyerah sama mak-mak nih dok. Ini pasti bakar sama mak-mak nih dok. Berarti kalau kayak gitu dari kitanya yang harus sadar ya. Melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu hidup bersih dan sehat. PHBS sendiri. Ya udah PHBS sendiri sama ya itu tadi makanan bergizi, olahraga yang teratur, menghirup udara segar di pagi hari mungkin bisa. Kalau pagi-pagi mungkin masih agak inilah udara di kita. Sih bagus. Masalahnya anak muda juga jarang nih bangun nih pagi-pagi. Udah siang kan mager ya dong. Habis kerja kan dok. Aduh. Tetap lah harus diusahakan itu. Diusahakan olahraga di pagi hari. Kan? Betul. Kadang nih paru-paru juga butuh menghirup udara yang segar. Benar banget itu. Kayak dokter juga udah jarang menghirup udara segar apa gimana dok? Ini kita susah ya. Iya susah. Ini kita hidupnya memang di Jakarta dan Tangerang ini memang ini banget. Tapi ya sudah, itu lagi dari kitanya yang memang harus sadar diri. Sadar diri. Iya, memang harus ya jaga makanan kita, pola hidup kita. Kalau perlu ya itu ya pakai antioksidan, obat antioksidan gitu. Oh, ini bahas kanker paru ya dok ya. Untuk pengobatannya tuh seperti apa sih dok? Kanker paru ini bisa diobatin atau enggak? Nah, jadi kalau kita ngomong kanker paru sendiri itu tergantung pengobatannya itu tergantung stadiumnya. Oh, stadium ketemu tuh kanker tuh stadium berapa? Beda-beda setiap stadium itu penanganannya berbeda. Nah, jadi yang menentukan prognosis si kanker paru ini jelek atau gimana itu kan sejak awal kita ketemu nih jenis selnya apa sih gitu, jenis kankernya apa, lalu yang kedua di stadium berapa dia ketemu. Semakin awal tentunya semakin bagus harusnya ya, semakin awal. Kalau yang datangnya udah stadiumnya yang telat, itu berarti resiko untuk kematiannya makin tinggi ceritanya. Dokter bahasnya udah kematian kan, saya jadi ngeri. Iya, maksudnya jadi ngeri. Gimana tampilan umum si pasien itu menentukan juga kita memutuskan terapi apa yang cocok untuk si pasien. Yes. Gitu. Nah, jadi dari banyak hal ini tadi, tapi kalau kita ngomongnya tentang kanker paru yang stadium awal, pilihannya utama pasti dengan operasi. Pembedahan. Kalau ditemukannya di saat tahap awal ya kan. Di tahap awal tuh apa sih tahap awal tuh? Kalau stadiumnya masih stadium 1, stadium 2, itu pasti ada ya ukuran-ukurannya kapan dia stadium 1, kapan dia stadium 2 itu. Itu prognosisnya akan semakin baik gitu. Jadi karena masih bisa dioperasi. Sedangkan kalau misalkan ketahuannya dia udah di tahap yang lanjut, nah ini agak tricky, agak kita agak mikir gitu. Jadi dokternya mikir juga. Gitu. Berarti antara melakukan kemoterapi atau kemo yang dilanjutkan dengan radiasi, atau kemo ditambah dengan imunoterapi gitu. Nah, tapi modalitas untuk sekarang pengobatan kanker paru itu selain operasi, radiasi, lalu kemoterapinya sendiri itu sekarang udah canggih. Jadi kita itu nggak ngecek cuman kasih kemoterapi yang kita kali melewat infus aja ya. Nah sekarang ada beberapa
obat pil. Keren ya. Jadi Target kita namanya targeted terapi. targeted terapi. Nah, itu bentuknya seperti obat. iya kayak pil. Jadi diminum tiap hari gitu, tiap hari. Jadi kalau yang targeted terapi itu memang untuk pasien-pasien yang stadiumnya sudah lanjut, pas dicekkan jenis selnya tadi itu ternyata ada mutasi tertentu gitu ya istilahnya ya. Itu ada tuh tesnya tuh, tes mutasi gen namanya. Ternyata bener nih didapatkan mutasi, ada obatnya nih ini. Nah, jadi nggak perlu lagi pakai yang kemoterapi lewat infusan, jadi lewat yang pil aja. Tiap hari minum, sehari sekali, ada yang sehari 2 kali gitu. Makin keren nih dok ya. Nah, yang targeted terapi ini dibandingkan sama yang kemoterapi yang lewat infus, kalau yang infus tuh kita kayak dibom, istilahnya dibom semua. Ada bom Nagasaki nih, doar gitu. Nagasaki Hiroshima. Jadi sel sehat, mau sel sehat apa mau sel sakit semua kena, semua rata, pukul rata. Nah, otomatis kan efek sampingnya berat banget ya di pasien. Tapi kalau yang namanya targeted terapi itu sel target terapi target ya kita ngomongnya ya, itu hanya di sel yang rusaknya aja di selnya. Jadi yang sehat-sehat aja nggak kena, nggak apa-apa. Sesuai target dia benar. Betul. Yang mana yang harus benar diobati. Nah itu betul. Jadi sekarang tuh sudah mulai berkembang teknologi untuk kanker paru. Karena kita ini mau merubah paradigma lama. Paradigma lama itu kanker paru pasti mematikan. Nah, iya benar dok. Ini mau dirubah nih, dunia lagi mencoba, makanya pengobatan baru kayak gitu karena mau merubah menjadi new paradigma. New paradigmanya itu apa? Bahwa penyakit paru tidak lagi menjadi penyakit mematikan, tapi menjadi salah satu penyakit paru yang kronik di sini. Tapi dengan terapi yang tepat. Penyakit paru kronik itu maksudnya gimana sih? Kayak lama-lama kayak orang PPOK, kayak penyakit orang asma. Jadi yang tiap hari harus memang pakai obatnya gitu. Obat kayak tadi yang TBC itu ya harus tuh. Ya, kalau TBC kan ada tertentu ya, jangka waktu tertentu ya. Tapi kalau misalnya kayak yang penyakit paru kronik kayak PPOK itu kan intinya pasiennya harus isep-isep terus. Sama, ini nanti akan mau merubah si kanker paru ini menjadi penyakit yang seperti itu, cukup dengan obat-obatan. Jadi nggak mengerikan lagi ya kan? Kalau kanker kalau orang harus kemo, kayak orang udah ketakutan dok kemo, diapain tuh? Iya benar banget. Ya itu memang apa respon awam, respon awam semuanya pasti karena memang iya betul. Untuk terapi yang pastinya aja sendiri itu masih belum ada, makanya tuh perlunya deteksi dini itu penting ternyata. Biar ketahuan lebih awal, biar tindakannya lebih baik gitu, bisa diobati efektif gitu. Kalau dioperasi potong udah beres gitu kan. Masalahnya apa dok? Masalahnya ini masalahnya jadi saya serius dong. Masalahnya yang datang ke kita seringnya sudah stadiumnya lanjut. Aduh itu yang udah parah ya dok, kayak kalau aku bilang udah parah nih. Parah. Udah sering udah. Jadi pasien dokter banyak yang kayak gitu stadium akhir. Dan stadiumnya udah stadium yang lanjut. Terus bagaimana dokter menanggapi pasien yang itu? Lanjut. Kita memberikan pilihan yang jelas. Kita harus memberikan pilihan kepada mereka. Udah pengertian, Pak, Bu, ini sudah ini ditemukan ada gejala atau penyakit kanker paru dengan pilihan terapinya saat ini karena Bapak stadiumnya atau Ibu stadiumnya lanjut dengan kemoterapi sini. Nah, itu nanti dikembalikan lagi mereka mau apa enggak. Tapi dengan pastinya penjelasan gitu. Karena kemoterapi sendiri kalau kalau kemoterapi yang targeted itu mungkin nggak terlalu ini ya efek sampingnya ya, meskipun ada efek samping tertentu tapi maksudnya tidak seberat yang kalau kemoterapi yang lewat infus gitu. Tapi kalau dia kebetulan dites nggak ada mutasi gennya dan harus pakai yang kemoterapi yang biasa yang lewat infus itu sangat berat sekali. Efek sampingnya tuh mual, muntah, lemes pasti ada itu. Jadi itu kan kadang kan membuat orang aduh
kayak menyerah sakit dulu. sakitku aja udah kayak gini, ketambahan aku harus kemo kayak gini. Jadi Kayaknya kayak mentalnya tuh ikut down. mental breakdown. Iya pasti, kalau mental udah down gimana mau sehat ya kan? Betul. Ya ada malah tambah drop kan. Drop banget. Jadi ya itulah. Jadi memang memberikan pilihan kepada si pasien. Kita sudah menjelaskan semuanya berat gitu ya, sampai prognosis sampai gimananya. Nah nanti untuk terapi misalkan yang cocok dengan kemoterapi ini, nah ini dibalikkan lagi ke mereka, bersedia kan ya. Yang pasti dengan resiko seperti ini atau efek sampingnya seperti ini gitu. Ya penjelasan sebenarnya. Menjelaskannya dengan cara yang Pasti. Aku juga ini kan aku ngobrol nih sama dokter. Aku ngeliatnya kayak dokter tuh wow banget di mata aku tuh kayak keren banget gitu dok. Ya, Ini kan ini kan harus kasih tahu ke tadi kayak penderita kanker ya kan dok. Harus menyampaikan ini adalah sisi baiknya seperti ini, tapi sisi buruknya tuh kamu harus yang benar. Itu cara dokter untuk tetap tegar gitu untuk kasih tahu si pasien itu gimana bisa seperti itu dok. Harus ada pelajarannya. Kan dokter-dokter juga mungkin nggak dokter aja, banyak juga kan dokter yang lain di sana untuk menyampaikan ke keluarga kayak ada nih pasien itu kan ada pasti kan nemukan dokter pasti tahu kan pasien yang akan meninggal atau enggak, dan dokter menyampaikan ke keluarga itu seperti apa gitu dok. Ya itu memang harus ada pelajarannya khusus itu. Itu ada pelajaran khusus, jadi ada pelajaran namanya breaking bad news kita ya, breaking bad news. Jadi bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang buruk ke pasien. Tapi dengan tetap yang tegar gitu. Iya, karena kita ngomong ke penderita kanker ya, kita ngomong ke penderita kanker itu sensitif loh, mereka sensitif banget, mereka itu sensitif. Jadi cara bicara kita tidak memberikan janji kesembuhan 100%. Jangan memberikan janji saya pasti bisa deh, ini pasti bisa, pasti sembuh gitu. Tidak, kita tidak memberikan itu, tapi kita memberikan suatu pilihan yang memungkinkan harapan bisa hidup lebih panjang gitu. Dengan penyakit yang diderita seperti ini. Gitu. Kalau menjanjikan 100% itu, nanti mereka berharap lebih. Iya benar. Mereka berharap lebih, ternyata respon pengobatan tidak sesuai, ya itu. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang-orang apalagi penderita cancer, ya kita ngomong apa adanya dengan tindakan yang akan dilanjutkan seperti apa, pilihan terapinya gimana, efek sampingnya apa aja. Nah, dengan selalu bilang bagaimana prognosis ke depan sakit bapak ini gimana. Karena kalau kita tahu memang ya saat ini untuk kanker paru sendiri ya, kita ngomong kanker paru itu angka tahan hidupnya itu ya 1 tahun. Bahkan yang kalau dulu sebelum ada perkembangan teknologi obat yang sekarang ini 6 bulan itu udah bagus. Hidup 6 bulan. Angka tahan hidup 6 bulan. Pasien sampai 6 bulan dengan kanker paru itu udah bagus. Bagus banget. Sekarang dengan ditemukannya obat yang lebih canggih ya istilahnya gitu, bisa tuh tahun, ada yang bertahan 2 tahun, ada. Gitu. Intinya pengobatan yang tepat. Pengobatan yang tepat. Oke dokter. Terus tadi kan kita bahas juga tentang terapi ya dok ya. Apa sih perbedaan terapi untuk kanker paru stadium awal dan stadium akhir tuh terapinya, perbedaannya? Nah, jadi kita kalau ngomongnya ketemunya di stadium awal, tujuannya adalah kuratif, menyembuhkan. Ya, tapi ketika sudah ditemukannya tahap lanjut, ya tahap lanjut, udah misalkan ini paru udah nyebar kemana-mana, berubahlah itu tujuannya jadi paliatif. Nah kalau kuratif dengan apa? Tadi itu operasi dipotong yang bagian yang rusak istilahnya, yang ada kansernya itu dipotong, udah ditutup. Ini nanti tergantung apakah mau dilanjutkan dengan kemoterapi ataukah dengan observasi saja. Yang penting sudah diambil masalahnya gitu kan. Nah tapi ketika biang keroknya udah diambil nih, yang penting gitu kan. Tapi ketika yang kita temukan stadiumnya udah lanjut,
Prajomi udah lanjut, kita udah ganti tujuannya terapi udah ganti ya. Jadi yang paliatif, jadi ya sudah, bagaimana caranya si pasien hidup lebih panjang, istilahnya gitu tujuannya. Meningkatkan kualitas hidup dengan memperpanjang usianya, tapi belum tentu menyembuhkan. Belum tentu, karena stadiumnya di akhir tadi ya. Betul, stadiumnya kalau di sudah awal lanjut. masih mungkin bisa untuk disembuhkan. Betul. Dokter, nih kan kalau ada sahabat OBS yang mau konsultasi sama dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini, bisa dijumpai hari apa aja dok di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini? Setiap hari ada. Tapi kalau hari poli itu hari Senin dan Rabu. Oh, Senin dan Rabu bisa ketemu dokter Hapsari. Siap. Makasih dokter udah mampir di OBS Semoga Podcast. bermanfaat. Dan ini kebetulan banget ya, bulan ini bulan kewaspadaan kanker paru. Jadi temanya cocok banget Buat di bulan November ini. ya. November rain. Iya. Nggak, tidak nonoren kalau aku happy dong. Jangan nanti banjir. Nggak bisa kerja. Iya. Tetap November happy. Walaupun bulannya kanker paru. Nah, betul. Oke. Makasih ya dokter Makasih ya, udah Dina. nyempetin di waktu yang sibuk ini. Sama-sama. Pasien yang banyak ya dok ya. Sama-sama. Terima kasih sudah mengikuti episode ini. Ingatlah bahwa kanker bisa di-screening adalah langkah pertama untuk melawan kanker paru. Dengan mendeteksi lebih awal, peluang kesembuhan semakin besar. Selalu jaga kesehatan dan jangan ragu untuk konsultasi ke tetangga medis dan gejala yang mencurigakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap peduli. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS, Obrolan bersama Sita Nala. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.